Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini, Rabu 9 Oktober 2024 dengan program Renungan Harian Keluarga. Saya meyakini dan percaya bahwa hari ini kita semuanya menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dan karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan beribadah di saat ini. Dan memulaikan ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan pujian. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, penjagaan dan perlindungan Tuhan. Di hari-hari kami sebelumnya dan hari ini juga, Tuhan memberikan perlindungan berkat bagi kami semua. Karena itu kami mau datang beribadah, menyembah dan memuliakan Engkau dengan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Kami hendak baca firman Tuhan, belajar dari firman-Mu, maka terangi kiranya hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman Tuhan, dan ampun kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Markus, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-30, hingga ayatnya yang ke-34. Sekali lagi Markus 5 ayat 30 hingga 34. Firman Tuhan ditulis demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, demikian kebenaran firman. Mari kita merenungkannya dengan tema pengakuan yang tulus. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Apakah ia tidak mengetahui siapa yang menjamahnya? Ia pasti tahu karena ia Maha Tahu. Pernyataannya justru diarahkan untuk adanya pengakuan. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ia menjelaskan mengapa menjamah jubahnya, karena meyakini ada kesembuhan dari Yesus Kristus. Dan benar, setelah menjamah jubahnya, ia merasa sembuh. Atas pengakuan itu, Yesus Kristus memberkatinya. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkat Yesus Kristus atas usaha keyakinan pengakuan imannya bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi menyelamatkannya. Ia bukan hanya menjamah jubah Yesus Kristus, tetapi menerima kuasanya yang menyembuhkan dan menyelamatkan dosanya. Iman perempuan yang menderita selama 12 tahun patut menjadi teladan bagi kita. Sebab ia telah mendengar tentang Yesus Kristus, berjuang menemuinya, meyakini dan merasakan kuasanya, serta menceritakan dengan tulus apa yang didengar dan dirasakan tentang kuasa Yesus Kristus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Tantangan, godaan, dan ancaman terhadap kehidupan iman kita semakin canggih dan kompleks. Sebab kecanggihan produk teknologi modern sering membuat mata kita kabur untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.
segala sesuatu menjadi relatif. Boleh ya, boleh tidak. Dengan kecanggihan itu, terkadang firman Tuhan digunakan untuk membenarkan pikiran dan perilaku duniawi kita, bukannya memperbaiki kelakuan kita. Nah, padahal seharusnya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Memang iman butuh perjuangan, pengakuan, dan kesaksian. Iman tidak hanya sekedar formulasi kata-kata indah yang diucapkan, tetapi butuh tindakan, taat dan setia kepada apa yang kita akui. Siapakah kita? Siapkah kita menceritakan tentang kuasa Yesus Kristus yang telah memberi kita kesehatan, memberi pekerjaan, dan menganugerahkan berkat-berkat lainnya dalam keluarga, bahkan keselamatan dari dosa? Marilah kita menjadi keluarga yang siap menuturkan cerita tentang Yesus Kristus yang ajaib melalui perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan kasih Bapa selalu jadi bagian kehidupan kami. Di saat ini kami bersyukur oleh karena kami boleh diperkenankan beribadah lewat renungan harian keluarga ini dan boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan firman ini kami diberikan pencerahan dan pemahaman lagi bahwa iman tidak hanya sekedar kata yang diucapkan, tetapi perbuatan yang menjadi nyata. Bahwa apa artinya pengakuan tanpa mempertanggungjawabkan pengakuan itu kepada banyak orang. Dan kami berseru kepadamu ya Tuhan, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu agar kami dimampukan menjadi saksi di tengah dunia ini tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi kami, dan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami semua dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami hari ini pun, Tuhan tuntun dan sertai, supaya kami boleh mampu menjalankan setiap apa yang dipercayakan kepada kami dalam tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, terlebih menjadi saksi bagi banyak orang tentang Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, sanak saudara kami, senantiasa hidup keluarga dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati semua anggota jemaat-Mu yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, baik Maranatha Selatan maupun siapa mereka yang setia mengikuti program ini. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati senantiasa pemimpin gereja kami, baik di wilayah, di jemaat, di sinode. Mereka dimampukan mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan pemerintah kami tetap diberkati oleh Tuhan, dimampukan dalam kerja tugas dan tanggung jawab. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami yang bersyukur oleh karena berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita kami terus bawa dan arahkan kepada Tuhan. Dan ketika kami terus bergumul, biarlah iman kami semakin dikuatkan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kami. Kau berkati pula Komisi Multimedia, tim NRK diberkati Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan lewat media. Kehidupan kami hari ini, tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga program ini memberikan inspirasi dan selalu
mendorong kita untuk selalu hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu jangan lupa selalu rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja, jalani kehidupan ini dengan syukur. Jangan lupa selalu ikuti juga program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Jangan lupa like, subscribe, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.